Farisa, NPM 254111166. Aku dari kelas manajemen 25CX dan matkul komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan antara individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis. Menurut Rosenblatt, komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide, gagasan, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui simbol atau sinyal untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Simbol atau sinyal tersebut dapat berupa informasi, instruksi, atau bahkan pesan motivasi dalam bekerja untuk kemajuan perusahaan. Tujuan komunikasi bisnis. Tujuan dari komunikasi bisnis adalah untuk menjalin hubungan kerja yang baik dan juga meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja. Melalui komunikasi yang efektif, seseorang dapat menyampaikan pesan secara jelas dan menghindari kesalahpahaman antara pengirim dan penerimaan pesan. Tujuan lainnya dari komunikasi bisnis adalah untuk memotivasi karyawan dan membangun kepercayaan antara rekan dan bisnis. Komunikasi bisnis merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis, karena tanpa adanya komunikasi bisnis yang baik antara individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis, maka dapat menyebabkan adanya ketidaksalahpahaman atau kesalahpahaman yang dapat merugikan bisnis. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang sama di dalam perusahaan. Jenis komunikasi ini terjadi antara dua manajer departemen yang berbeda atau antara dua karyawan yang bekerja di departemen yang sama. Komunikasi horizontal dapat membantu memfasilitasi koordinasi dalam kolaborasi antar departemen atau tim. Yang kedua, komunikasi vertikal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang berbeda di dalam perusahaan, seperti antara karyawan dan manajer. Jenis komunikasi ini dapat membantu karyawan memperoleh umpan baik dan mendapatkan arahan dari manajer, sementara manajer dapat memantau dan mengawasi kinerja karyawan. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang berbeda di dalam perusahaan yang tidak secara langsung terkait, seperti antara karyawan di departemen yang berbeda. Jenis komunikasi ini dapat membantu meningkatkan keterbukaan dan memfasilitasi kolaborasi antar departemen atau tim yang berbeda. Teknik komunikasi bisnis. Yang pertama, mendengarkan aktif. Yang kedua, menggunakan bahasa yang tepat. Yang ketiga, menjaga kontak mata. Yang keempat, menjaga emosi. Untuk komunikasi bisnis yang verbal, menggunakan kata-kata lisan atau tertulis untuk menyampaikan informasi terstruktur seperti rapat atau email. Sementara untuk komunikasi nonverbal menggunakan gestur tubuh, ekspresi wajah, nada suara untuk menyampaikan emosi dan sikap. Kombinasi keduanya yang efektif sangat penting untuk membangun kepercayaan, negosiasi, dan menghindari kesalahpahaman. Contoh, presentasi bisnis, rapat tim, negosiasi kontrak, email penawaran, panggilan telepon, dan laporan tertulis. Ini untuk contoh komunikasi bisnis verbal. Dan untuk non-verbalnya, contohnya ekspresi wajah, senyum, kerutan dahi, dan jabatan tangan, mengangguk, dan kontak mata, nada suara, postur, dan penampilan pakaian atau profesional. Fungsinya untuk mengatur alur percakapan, memperkuat atau melengkapi pesan verbal, mengekspresikan emosi, dan mempengaruhi lawan bicara. Untuk kesimpulan utama dari komunikasi bisnis adalah bahwa keberhasilan interaksi profesional sangat bergantung pada sinergi antara pesan verbal dan non-verbal. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi
untuk menciptakan pemahaman yang utuh. Terima kasih.